Hai, selamat datang semuanya, selamat datang kembali di video ini. Ini adalah part kedua dari kasus kematian George Floyd. Dan setelah video sebelumnya gue membahas tentang kronologi kematian dan juga akhir hidup ataupun kisah George Floyd dan juga Derek Chauvin, sekarang gue akan menceritakan tentang apa sih Black Lives Matter itu. Kenapa sih pada tanggal 26 Mei, satu hari setelah kematian George Floyd ini, tagar Black Lives Matter itu selama 3 hari berturut-turut itu menjadi trending dan juga banyak banget dicari di internet. Apa sih sebenarnya Black Lives Matter itu? Sebelum gue lanjut ceritanya, boleh diklik tombol subscribe yang di bawah supaya gue tahu kalian masih punya waktu dan juga kuota buat lihat video gue yang lain. Oke? 1, 2, 3. Thank you. Black Lives Matter yang berarti kehidupan orang kulit hitam itu berarti. Jadi ini adalah sebuah gerakan aktivis mancanegara yang dimulai dari komunitas Afrika Amerika yang aktif dalam menentang kekerasan maupun rasisme sistematik terhadap orang kulit hitam. Jadi sebenarnya Black Lives Matter ini tadinya adalah sebuah kampanye online gitu, yang mana sebelumnya ini adalah cuma hashtag Black Lives Matter gitu, yang dibentuk pada tanggal 13 Juli 2013. Jadi pendirinya ini adalah 3 orang yang bernama Alicia Garza, Patrisse Cullors, dan juga Opal Tometi. Nah, kenapa sih Black Lives Matter ini bisa berdiri? Diskriminasi terhadap orang kulit hitam itu di Amerika tuh kental banget. Jadi seolah-olah tuh mentang-mentang orang kulit hitam tuh bisa disemena-menain gitu. Karena kalau sesuai dengan sejarahnya, dulunya itu orang kulit hitam yang keturunan Afrika Amerika gitu, ada di Amerika tuh hanya sebagai budak. Bahkan dulunya itu mereka itu kayak dipisahin gitu, sekolah yang buat orang kulit putih dan juga sekolah yang buat orang kulit hitam itu bakalan beda. Dan itu tuh kental banget dan terjadi selama bertahun-tahun di Amerika. Nah, gue bacain nih awal mulanya ya. Gerakan aktivis ini bermula sejak tahun 2013 dengan penggunaan tagar Black Lives Matter di media sosial setelah George Zimmerman, pelaku penembakan Trayvon Martin, seorang pemuda kulit hitam yang terjadi pada Februari 2012. Oke guys, ini adalah Trayvon Martin. Nama lengkapnya adalah Trayvon Benjamin Martin, lahir 5 Februari 95 di Miami, Florida. Pada saat dia meninggal itu adalah masih berusia 17 tahun dan dia masih menjadi seorang siswa SMA. Kronologi kejadiannya itu suatu hari pada saat Trayvon Martin bersama bokapnya itu lagi pergi ke rumah tunangannya bokapnya gitu. Dan suatu malam tepatnya di tanggal 26 Februari 2012 dia itu lagi keluar buat nyari permen sama minuman gitu ke sebuah toko. Nah, pada saat dia balik dari toko, dia tuh lewat di depan rumahnya Zimmerman ini. Si Zimmerman ini kan community watch ini ya, itu kayak sejenis peduli lingkungan, satpam peduli lingkungan gitu loh. Gitu tuh merasa curiga karena si Trayvon Martin ini pakai jumper yang ada kupluknya gitu. Kemudian dia menelpon 911 dan melaporkan bahwa ada orang yang mencurigakan. Sebenarnya polisi ini udah bilang jangan melakukan apapun sampai polisi tiba. Tapi pada saat polisi sudah tiba di lokasi kejadian, Trayvon Martin ini sudah ditemukan dalam kondisi terluka parah, luka tembak di bagian dada. Untuk selanjutnya Zimmerman ini bilang kalau dia itu cuma pembelaan dan polisi pun nggak memberatkan tuduhan itu karena menurut keterangan Zimmerman itu mereka tuh si Trayvon Martin ini sempat kayak mau memukul dia gitu dan dia tuh menembak Trayvon Martin sebagai pembelaan gitu dan tidak ada cukup bukti untuk memberatkan Zimmerman sebagai tersangka. Dan di tahun 2013 pun Zimmerman ini dibebaskan dan keselnya di tahun 2019 Zimmerman ini malah menuntut balik keluarganya Trayvon Martin atas tuduhan pencemaran nama baik. What the fuck? Jadi setahun sebelumnya itu sudah ada kejadian, tapi tagar Black Lives Matter ini didirikan setahun setelahnya. Nah, setelah kematian warga kulit hitam bernama Michael Brown dan juga Eric Garner di Amerika, itu menjadi tagar Black Lives Matter itu semakin diperbincangkan dan juga memicu demonstrasi besar-besaran pada saat itu. Jadi setelah kejadian ini itu warga kulit hitam keturunan Afrika Amerika ini tuh memprotes besar-besaran atas kematian dari warga-warga kulit hitam di tangan polisi yang kayak semena-mena gitu. Ya memang pada kenyataannya banyak banget kasus kayak gini. Jadi 3 pendiri yang tadi itu mengembangkan gerakan ini menjadi sebuah jaringan nasional yang memiliki lebih dari 30 cabang di antara tahun 2014 sampai dengan 2016. Tapi gerakan ini tuh kayak nggak resmi gitu. Nah, tagar Black Lives Matter ini direspon sejumlah orang dengan membalas tagarnya menjadi
All Lives Matter yang artinya adalah hidup semua orang itu penting. Tapi mereka itu berpendapat kayak ya nggak gitu juga. Bukan berarti karena Black Lives Matter hidup orang kulit hitam itu penting, bukan berarti hidup orang lain itu juga nggak penting. Tapi di sini itu kita tuh melihat bagaimana diskriminasi atau rasis yang terjadi di Amerika Serikat itu begitu sangat kelihatan nyata. Dan dengan adanya tagar Black Lives Matter ini, pelaku dari gerakan ini tuh memperjuangkan hak warga kulit hitam yang memang secara tidak langsung itu tidak disamaratakan dengan warga kulit putih. Sedangkan dengan adanya tagar All Lives Matter, itu seakan-akan melupakan hak sosial yang harusnya dimiliki orang kulit hitam yang memang belum terrealisasi. Jadi kayak seakan-akan tuh dilupakan aja gitu. Sekarang gini, buat apa kita memperjuangkan sesuatu yang memang sudah terjadi? Kalau misalnya memperjuangkan tagar All Lives Matter, itu kan berarti semua orang harus diperjuangkan. Sedangkan di sini yang belum mendapatkan hak yang sama itu adalah orang kulit hitam sendiri. Sedangkan yang lain itu sudah mendapatkan hak yang layak sebagai warga negara. Nah, jadi tagar Black Lives Matter ini juga menuai beberapa kecaman ya guys. Jadi ada beberapa yang berpendapat bahwa Black Lives Matter ini tidak sesuai atau malah digolongkan rasis karena kayak yang dibanting itu warga kulit hitam aja. Bahkan Presiden Donald Trump juga berpendapat bahwa tagar Black Lives Matter ini seakan-akan memecah belah dan juga bersifat rasis. Seperti yang kita tahu, Donald Trump itu pada saat dia terpilih menjadi presiden banyak banget pro kontra yang terjadi karena kepemimpinannya sendiri. Dan memang beda banget sama presiden sebelumnya, presiden ke-44 yaitu Barack Obama yang memang memiliki kulit hitam dan memiliki banyak pendukung yang pro terhadap Barack Obama ini dan menyayangkan bahwa Barack Obama ini digantikan oleh orang kulit putih yang tidak lain adalah Donald Trump. Ini juga disangkut pautin sama Black Lives Matter sama All Lives Matter sendiri. Nah, ada kontroversi juga yang diarahkan kepada rapper bernama XXXTentacion. Kalian juga udah tahu ya, sekarang orangnya udah meninggal. Itu mendapat kecaman tentang video klipnya yang berjudul Look at Me, yaitu yang memperlihatkan seorang kulit hitam yang menggantung anak yang berkulit putih, yang seolah-olah itu menggambarkan protes terhadap orang kulit putih. Ya mungkin maksudnya dia buat menyadarkan bahwa kita juga bisa gitu membalas apa yang dilakukan orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Tapi nggak gitu caranya juga. Ada lagu lainnya juga yang berjudul Riot yang mengkritik banyak perusuh yang terkait dalam gerakan Black Lives Matter. Senator Rand Paul juga berpendapat bahwa tagar Black Lives Matter itu berfokus pada target yang salah, yang menurut dia itu merangkul kulit hitam aja. Sama kayak tadi ya klaimnya. Ada Ben Carson juga yang secara terang-terangan itu menolak Black Lives Matter dan lebih mengutamakan All Lives Matter. Ada Senator Tim Scott juga, pemain sepak bola Richard Sherman, dan juga yang lain. Banyak banget yang nggak mendukung Black Lives Matter dan lebih mendukung All Lives Matter. Mantan Presiden Barack Obama sendiri pernah berbicara dalam debat antara Black Lives Matter dan juga All Lives Matter, dan dia pun berkata, "Saya pikir alasan mengapa penyelenggara menggunakan frasa Black Lives Matter bukan karena mereka menyarankan bahwa tidak ada nyawa orang lain yang penting, melainkan apa yang mereka sarankan adalah ada masalah khusus yang terjadi di komunitas Afrika Amerika yang tidak terjadi di komunitas lain." Dia juga mengatakan itu adalah masalah yang sah dan harus kita tangani. Jadi maksudnya apa guys? Tagar Black Lives Matter ini berfokus pada hak-hak orang kulit hitam yang tidak disamaratakan dengan hak-hak orang kulit putih. Ada sebuah insiden juga yang terjadi di perusahaan Facebook. Gue bacain ya. Jadi pada tanggal 24 Februari 2016, pemilik Facebook Mark Zuckerberg mengirimkan memo internal di seluruh perusahaan kepada karyawan yang secara resmi menegur karyawan yang mencoret frase tulisan tangan Black Lives Matter dan menggantinya dengan All Lives Matter. Sedangkan Facebook ini memungkinkan para karyawannya itu untuk menuliskan pemikiran dan frasa secara gratis di dinding perusahaan. Jadi nggak berhak ada orang yang mencoret atau bahkan mengganti dengan kata yang lain. Zuckerberg menulis dalam memo itu bahwa ia sekarang akan mempertimbangkan praktik penulisan ulang yang tidak hanya sopan tapi juga jahat. Nah, menurut memo Zuckerberg sendiri, Black Lives Matter tidak berarti kehidupan lain itu tidak. Itu hanya meminta komunitas kulit hitam juga mencapai keadilan yang pantas mereka dapatkan. Memo itu juga mengatakan bahwa tindakan mencari sesuatu dalam dirinya sendiri berarti membungkam ucapan atau bahwa pidato orang lain itu lebih penting. Jadi tuh kayak nggak adil aja ketika lu nulis Black Lives Matter terus ada orang yang lebih pro kepada All Lives Matter, nyoret tulisan lo yang lu tulis Black Lives Matter itu terus diganti sama All Lives Matter. Itu sama aja lu tuh nggak menghargai pendapat orang lain. Sedangkan Facebook itu memastikan bahwa semua karyawan tuh boleh menulis apapun di dinding perusahaannya. Nah, menurut kalian gimana? Apa memang benar Black Lives Matter atau memang seharusnya All Lives Matter? Tergantung kalian. Kalau menurut gue sendiri sebenarnya memang benar sih kehidupan semua orang itu penting, All Lives Matter gitu. Tapi di sini adalah lebih berfokus bahwa memang pada kenyataannya
orang kulit hitam itu tidak mendapatkan hak yang sama seperti tadi yang gue bilang. Jadi yang harus dipertahankan adalah Black Lives Matter. Bahkan banyak banget artis papan atas kayak Justin Bieber, Selena Gomez, Hannah Stocking, dan lain sebagainya itu memang menggerakkan Black Lives Matter ini meskipun mereka itu adalah orang berkulit putih. Justin Bieber juga bilang kalau kayak dance-nya dia, koreografi, dia belajar suara, dia belajar nyanyi, terus tato, dan yang lainnya itu memang dia pelajari dari orang kulit hitam. Jadi apa salahnya sih? Emang gara-gara masalah warna kulit aja gitu bisa sampai beda hak antara manusia satu dengan manusia yang lain? Bahkan tuh gue banyak banget ngeliat di Instagram setelah kejadian ini tuh banyak anak-anak yang berkulit hitam itu jadi kayak merasa minder dan takut karena mereka tuh berkulit hitam dan mereka tuh kayak takut bergaul dan takut keluar gitu. Like it. So ugly. What? Don't say that. Don't say that. Don't say that. You are so pretty. When you look at yourself, you supposed to say, I'm so pretty. You are so pretty. Do you hear me? You got the prettiest little dimples. You are too cute. Oh. No, you gonna make me cry. You're not ugly. You are so pretty. You are like you have this beautiful chocolate skin. No, you're not gonna cry. You are a beautiful little girl, and you are pretty. You are the prettiest girl in your class. Boom! Black is beautiful, and if don't nobody ever tell you, I will tell you, you are gorgeous. You are so pretty. Kasihan lah, karena kan kita nggak pernah bisa milih ya, kita terakhir sebagai kulit hitam atau kulit putih atau kulit kuning atau kulit pink atau kulit, kan kita nggak pernah tahu. Jadi jangan karena sejarahnya keturunan Afrika Amerika itu yang karena dijadikan hanya sebagai budak di Amerika, jadi kita bawa-bawa sampai dengan sekarang. Bahkan di Indonesia pun juga gue rasa masih banyak tuh yang rasis kayak gini, yang ngatain masalah kulit lah dan lain sebagainya. Teman-teman kita yang di Papua di sana juga banyak yang merasakan bahwa rasisme itu masih terjadi meskipun nggak banyak. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini kita semua jadi lebih saling menghargai antara sesama manusia, dan teman-teman kita yang memiliki perbedaan dengan kita bisa sama memiliki hak yang sama dengan kita. Oke, itu tadi penjelasan dari sejarah Black Lives Matter. Nggak banyak yang bisa gue ceritain, karena memang secara singkat memang kayak gitu aja. Cuma karena sejarah di masa lalu itu jadi kebawa-bawa sampai sekarang, dan memang masih terjadi sampai sekarang. Kalau kalian suka videonya boleh diklik like-nya, kasih tahu teman-teman kalian juga betapa pentingnya kita tuh saling merangkul, dan juga jangan body shaming. Komen di bawah kalian lebih pro ke Black Lives Matter ataupun All Lives Matter. Gue bakal baca, dan tunggu gue di video selanjutnya. See ya!